Di kerajaan kuno Kapilavastu, yang terletak di kaki pegunungan Himalaya, Siddhartha, calon Buddha lahir sebagai pangeran dan pewaris tahta dari Raja Sudodana dan Ratu Maya. Masa kecilnya dilimpahkan dengan keistimewaan dan dikelilingi oleh kemewahan. Siddhartha sejak usia muda sudah menunjukkan rasa keingintahuan dan kecerdasan yang luar biasa. Raja Sudodana, ayahnya, memastikan bahwa Siddhartha menerima pendidikan terbaik. Dia dibimbing oleh cendekiawan terkenal, berpengalaman dalam seni, sains, dan keterampilan bela diri. Siddhartha terbukti cerdas, mahir menguasai berbagai mata pelajaran dengan cepat dan mudah. Kecintaannya pada seni berkembang sejak kecil. Terlepas dari kemahirannya, dia tetap rendah hati dan menunjukkan rasa peduli kepada mereka yang kurang berbakat di hadapannya. Siddhartha tidak hanya unggul dalam bidang seni, tetapi dia juga menunjukkan bakatnya dalam keterampilan bela diri. Di bawah bimbingan prajurit terampil, ia mengasah kemampuannya dalam memanah, ilmu pedang, dan menunggang kuda. Meskipun dia dapat menjalani kehidupan yang nyaman dan istimewa, Siddhartha merasakan kekosongan dalam hatinya, yang tidak dapat diisi oleh kekayaan maupun keterampilan. Saat Siddhartha tumbuh menjadi seorang pemuda, Raja mengatur upacara besar untuk memilih pengantin yang cocok untuknya. Putri Yasodhara, bukan hanya seorang putri cantik dan berharisma, tapi dia juga bijak dan penyayang. Ini membuatnya menjadi pendamping yang ideal untuk Siddhartha. Mereka mempunyai ikatan dan pemahaman yang dalam, melampaui status kerajaan mereka. Mereka memiliki seorang putra bernama Rahula. Namun, terlepas dari kebahagiaan pernikahan dan menjadi seorang ayah, Siddhartha sering mengamati kondisi ataupun penderitaan yang ada di sekelilingnya. Dia masih bergulat dengan perasaan gelisah dan tidak nyaman di hatinya. Dia semakin tertarik untuk mencari jawaban atas makna hidup yang lebih dalam. Suatu hari, Siddhartha meminta izin kepada ayahnya sang raja untuk melihat kondisi di luar kerajaan. Raja Sudodana dengan berat hati menyetujuinya, khawatir bahwa putranya akan melihat kenyataan hidup di luar istana. Raja kemudian mengatur agar kondisi di sekeliling istana dipersiapkan dengan hati-hati untuk menghindari pemandangan yang tidak seharusnya dilihat oleh Siddhartha. Saat naik kereta kuda di luar istana, sewaktu perjalanan menjauh dari istana, Siddhartha melihat orang tua, orang sakit, dan prosesi pemakaman. Fenomena ini sangat mempengaruhinya, membuat dia merenungkan ketidakkekalan dan penderitaan yang melekat dalam kehidupan manusia. Serangkaian fenomena ini dikenal sebagai 4 penglihatan, yang kemudian menjadi titik balik dalam hidupnya. Melihat keniscayaan dari usia tua, penyakit, dan kematian, hati Siddhartha tergerak, dan dia tidak bisa lagi mengabaikan penderitaan di dunia. Dia ingin menemukan cara untuk meringankan penderitaan semua makhluk, termasuk penderitaannya sendiri. Desakan yang dirasakan untuk mencari solusi atas fenomena yang disaksikannya, dia bertekad untuk mencari kebenaran dan mencari cara untuk membebaskan dirinya dan semua makhluk dari penderitaan. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kehidupan pangerannya dan meninggalkan keluarganya, keluar dari istana di tengah malam. Menyamar sebagai pertapa, dia memulai pencarian spiritual. Selama beberapa tahun, Siddhartha mengembara, belajar di bawah bimbingan berbagai guru terkenal dan bergabung dengan sekelompok pertapa, mempraktikkan pertapaan yang ekstrim. Kehidupan Siddhartha ditandai oleh pengalaman-pengalaman luar biasa, dari masa kanak-kanaknya sebagai pangeran hingga kemahirannya dalam pengetahuan seni serta bidang lainnya, kehidupan pernikahannya dengan Yasodhara, dan pelepasan keduniawiannya. Melalui ajarannya,
Dia memberikan jalan bagi para pencari untuk menemukan kedamaian batin, kebijaksanaan, dan pembebasan dari penderitaan, melampaui batas waktu dan budaya yang meninggalkan dampak abadi dalam perjalanan spiritual umat manusia. Silahkan subscribe, like dan aktifkan bel notifikasi untuk video selanjutnya. Terima kasih.